Oke, selamat datang di minggu ke-9 untuk forecast trend fashion trend research. Di sini kita akan melakukan forecasting atau peramalan skala yang lebih kecil dari yang kemarin. Kalau kemarin itu kan umum ya, ini lebih khusus. Jadi tunnelnya, kalau yang minggu lalu kita tuh ngomongin ini lebih besar. Sorry. Jadi kita ngomongin lebih fokus seperti ini. Kalau kemarin kan forecast secara konsep, di sini kita ngomongin color. Jadi lebih sempit. Oke, di color ini pertanyaan pertama adalah kenapa sih kita butuh untuk melakukan sebuah peramalan warna? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin color forecasting itu sebenarnya adalah sebuah proses memprediksi warna yang mungkin akan disukai oleh consumer pada suatu periode tertentu gitu ya. Dan biasanya ini luas spektrumnya, nggak cuma di dalam clothing tapi semua consumer products. Dari warna ini kita mempunyai sebuah arahan untuk merancang sebuah produk yang menarik buat customer ya di sini. Jadi perannya adalah untuk menarik, pokoknya cuan untuk menarik sales sebuah produk. Jadi penting untuk semua orang, baik dari segi bisnis maupun akademis. Nah, untuk warna sendiri kalian bisa dapat datanya dari mana aja. Ini coba kalian nanti bisa cek color.adobe.com. Nah, ini free kok. Di sini kalian bisa membuat color palette. Atau banyak sih app, malah ada apps-nya di HP yang kalau kalian mau bikin palette itu tinggal diarahkan dari ke gambar ke kamera, terus kamera akan menangkap palet-paletnya. Ini ada banyak palet yang sesuai dengan moods atau keywords yang kamu pilih. Ada juga trennya yang banyak di-download, terserah. Dan dia juga, color ini juga mengelompokkan berdasarkan fashion. Jadi mungkin kalian bisa terinspirasi dari sini juga warnanya. Dan ketika kita ngeliat sebuah warna, sebuah produk, sebenarnya warna adalah satu hal pertama yang akan kamu notice, yang kamu perhatikan, yang paling gampang terlihat membedakan antara produk satu dan produk lainnya. Kayak gini, kalau misalnya warnanya semuanya sama, biasanya jadi sedikit pale, sedikit agak membosankan. Kalau inspirasi seperti Uniqlo, warna ini dimanfaatkan oleh dia untuk visual merchandising-nya. Nah, visual merchandising itu bagaimana meletakkan produk dalam toko. Bagaimana kita melakukan forecast warna? Ingat yang minggu lalu, kurang lebih sama, ada pengaruh art and design, pengaruh psikologi, sosiologi, antropologi, tentang kehidupan bermasyarakat, tentang kehidupan sosial. Terus juga salah satu bentuk marketing campaign dan analisis kritikal, di mana datanya semua itu bisa kamu dapatkan dari trade shows, retailers, fashion show, designer, bahkan bisa dari sosial media, terus media channel apapun itu ya. Jadi color tersebut sebenarnya customernya pertama itu siapa? Jadi kalau kamu jualan warna, jualan palet warna gitu ya, siapa sih yang jualan yang menjadikan customer itu pertama desainer. Jadi kalau kamu sudah berhasil memforecast warna, kamu bisa jual datanya ke 3 orang ini, dimana 3 orang ini pasti akan mencari cuan lagi ke second and ultimate customer, yaitu end user. Jadi sebenarnya yang kamu lihat siapa ya, ini target utama.
karena dia akan membuat purchase decision yang menguntungkan bagi si desainer. Jadi goal adalah untuk memberikan warna yang memang menarik untuk consumer dan meningkatkan penjualan. Jadi color forecasting itu sebenarnya bagaimana cara kamu bisa forecast, itu adalah sebuah seni dan sains dalam satu waktu gitu. Karena kita memang berdasarkan data dan juga intuisi. Jadi kita ngomongnya datanya adalah sebuah sains, intuisinya adalah artnya. Intuisi ini didapatkan dari apa? Pengalaman, terus historical data, jadi kamu sudah mengalami perubahan fashion selama berapa waktu gitu ya. Jadi forecaster itu mengantisipasi kebutuhan konsumen dengan melakukan observasi dan analisis dari cultural trend. Nah, trend culture juga dari ini satu ya. Kamu analisis trend culture, 2 customer behavior, dan dicampurkan dengan creative flair of color and design. Dicombine. Dan punya strong dose intuition and inspiration. 4 hal ini dipakai untuk memforecast warna. Jadi pengetahuan tentang warna itu penting banget. Bahkan ada jurusan satu khusus belajar tentang warna sih sebenarnya. Peran color forecasting dalam supply chain, fashion supply chain. Jadi kita ada tahap di mana color forecasting itu bisa 2 tahun sebelum season. Kenapa? Karena ini terkait pembuatan tekstil. Ya. Tekstilnya dulu kan. Sudah ada tekstil baru kita ngomongin aparel atau bajunya. Baru kalau sudah fabricnya terdevelop dan dari fabriknya sudah dibikin, kainnya sudah dibikin, baru dijadikan prototype sebuah baju atau produk apapun. Nah, akhirnya sudah jadi garment, dijual, lalu menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati oleh end user. Bayangin, biasanya 2 tahun sebelum season, karena memang tahapannya dia ada di sebelum kain, di sebelum membuat sebuah baju, membuat sebuah produk. Lanjut, bahasa sebuah warna, language of color. Kita kembali lagi ke nirmana di sini. Pentingnya belajar nirmana. Kenapa sih kemarin kalian mungkin aku harus belajar nirmana buat apa? Padahal aku ini sekolah fashion, aku nggak butuh hal-hal aneh-aneh nggak jelas seperti ini. Sebenarnya di situ kalian dilatih kepekaan rasa terhadap desain dan membuat satu kelas kalian, maksudnya menyamakan persepsi seni, pengetahuan seni untuk semua. Jadi jangan sampai ada orang yang memang sudah punya dasar seni gitu, terus ada yang enggak. Nah, masuk di sini kan kasihan. Jadi kita harus seragamkan dulu. Dan ada juga teori-teori dasar tentang desain, termasuk teori warna. Ini saya rasa sudah banyak yang masih ingat, masih nirmana 2. Ada RGB, CMYK. Jadi jangan lupa ketika kita memproses RGB untuk apa? Untuk screen ya, untuk sesuatu yang tampil di layar, pakai pendaran teknologi. Kalau di sini pigmen, printer, mencetak, tinta, itu CMYK. Lalu ini yang sering orang-orang salah, monochrome, it doesn't always black to white. Monochrome is about intensity of colors within a single hue. Jadi bisa dari warna 100% cyan ditambah lama tambah pudar cyannya dia, ya. Jadi itu disebut monokrom. Tapi kalau kamu mau ngomong hitam ke pudar ke putih, itu namanya grayscale.
intensity of black to white. Lalu ada namanya warm colors, cool colors, warna hangat dan warna panas. Warna analog, warna yang sebelahan ya. Ini analog, ini analog. Lalu komplement, jadi berseberangan. Jadi ini versus ini komplement. Triadic itu dia segitiga sama kaki, anggapannya gitu. Dan split complementary. Jadi kalau split complementary, kakinya segitiga lebih panjang. Oke ya, itu cuma saya mengulang. Ini diulang juga. Thin tone shade, hue to pure color. Dimana kalau thin itu hue ditambah putih, kalau tone hue ditambah putih dan hitam, kalau shade hue ditambah hitam. Nah, warna sendiri semuanya tuh biasanya ada arti atau maknanya. Contoh, warna merah biasanya dianggap energy, power, strength, passion, love. Dan biasanya kalau restoran makanan itu pakai warna merah karena memberikan energi, dianggap membakar kalori, energi. Kalau orange warnanya cenderung dikatakan kreatif, warna bahagia, warna sukses, confidence, dan seterusnya. Tapi perlu diingat, makna warna ini kadang di negara tertentu akan punya pendapat yang berbeda-beda. Seperti kalau warna putih di suatu negara akan dianggap sebagai warna yang suci karena dipakai untuk menikah, macam-macam. Ada juga negara yang menganggap warna putih itu warna kematian. Nah, perhatikan itu. Jadi ketika kalian memilih warna, perhatikan STPD lagi, customernya siapa. Memahami color cycle, roda warna, perputaran warna. Jadi saya ulangi lagi, memprediksi warna itu butuh waktu 18-24 bulan sebelum penjualan, ahead of the selling season. Jadi ada juga yang namanya color trends, ada color cycle. Jadi dia tuh selalu bisa jadi berulang karena ada sense of rhythm. Bisa jadi dulu ada, jadi dulu hip, turun lagi, hip lagi, turun lagi. Itu namanya color cycles, color trends. Kayak gini. Jadi bisa jadi dia adalah sesuatu yang repeating. Coba kita pikirkan, warna apa aja sih yang menurutmu warna yang umurnya pendek, fat? Contohnya apa coba? Jadi bahan pertimbangan. Warna apa sih yang umurnya lebih lama jadi tren? Atau warna-warna basic klasik? Coba dipikirkan dulu. Oke, kita lanjut. Color cycles itu sebenarnya bisa didefinisikan setiap waktu karena color itu bisa diasosiasikan sebagai mood of the day dan bisa diperpanjang sehingga moodnya itu dianggap mood satu period gitu. Period tersebut moodnya apa? Kayak misalnya contoh ini kejadian 9/11, penabrakan pesawat ke WTC tahun 2002 kayaknya ya. Di sini terjadi tren warna di mana fashion pada saat itu menganut warna hitam. Jadi semuanya menggunakan warna hitam menjadi warna bergabung itu menjadi warna yang populer pada saat itu. Berikutnya World Cup kayak Rusia yang tahun 2018 kemarin, warna-warna sports, warna-warna bahagia, warna-warna pop menjadi sesuatu yang ngetren karena pada periode tahun 2018 event yang paling gede adalah ya event FIFA World Cup ini. Ada juga event ini pengangkatan raja atau bergabungnya Thailand ini juga menjadi ada color yang menjadi populer yaitu warna kuning pada saat itu.
Kira-kira apa event yang menurutmu punya dampak terhadap warna? Jadi bisa jadi setiap warna itu bisa hidup lebih lama timbang warna lain, tergantung kecepatan perubahan kultur. Kalau zaman dulu perubahan warna itu biasanya slow banget karena cultural change-nya sangat pelan. Bisa jadi sampai 7 tahun sampai marketnya saturated, marketnya sudah keruh sampai bosan, baru dia berubah warna baru. Ada juga yang mempercepat perubahan warna. Ya tadi saya bilang, kalau tiba-tiba jadi kejadian politik yang mendadak seperti WTC, akan terjadi rapid change. Perubahan warna akan sangat cepat, tidak perlu menunggu lama sudah berubah. Sociological, political, or economic event. Ada lagi contoh ketika stock market crash pada tahun 1987. Itu juga, padahal ini kegiatan ekonomi ya, stock market itu juga berpengaruh pada warna. Nah, warna itu juga mempengaruhi fabric secara teknis, tekstur, dan cut. Otomatis kan, kalau misalnya kamu menentukan warna dulu, kira-kira pattern apa atau cutting yang apa ya yang benar-benar cocok. Karena kamu ngomongin mood juga mempengaruhi cutting dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh fast fashion. Jadi 3 brand ini adalah brand yang menganut sistem fast fashion. Kenapa? Karena from manufacturing to market itu sangat pendek, bisa jadi 2 minggu. Bayangin, dari situ dia sudah keluar, pas sudah keluar barangnya dia sudah harus memforecast barang baru lagi. Nah, apa sih yang mendorong sebuah perubahan? Cycles in color preferences. Jadi apa yang mendorong perubahan, nggak cuman kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Ini ada teori pertama ngomongin tentang teori namanya teori Simol. Ini mungkin mirip seperti trickle up trickle down, di mana terjadi imitasi atau adopsi oleh kaum yang ada di bawah dengan apa yang dijadi di atas. Jadi kalau kaum di atas sudah melakukan perubahan warna, kaum di bawah akan melakukan peniruan, adaptasi, adopting. Jadi itu mendorong terjadinya cycle atau perubahan. Teori kedua ada teori Bloomer and Collective Selection. Jadi teori ini ngomong tentang konsumer itu mau sesuatu yang baru dan inovatif daripada meniru. Ini beda, jadi berbanding terbalik di situ. Dan di sini terjadi kondisi di mana konsumen itu melakukan keputusan berdasarkan keputusan bersama, sehingga jadi ini ada sesuatu yang baru dan inovatif dan ditaati oleh sekelompok orang secara bersama-sama, secara kolektif, dan mengekspresikan zeitgeist. Jadi intinya teori ini mengatakan bahwa orang-orang tuh mau sesuatu yang baru dan inovatif daripada meniru. Dan akhirnya karena banyak yang memilih hal yang baru dan inovatif, itu fashion itu menjadi sesuatu yang kolektif. Jadi sekumpulannya menjadi besar. Orang yang menyetujui hal-hal baru dan inovatif itu jadi banyak. Dan akhirnya itu mengekspresikan zeitgeist. Zeitgeist itu apa? Zeitgeist itu adalah spirit or mood dari sebuah periode. Jadi misalnya zeitgeist tahun 2018 adalah zeitgeist sports event. Jadi sesuatu yang pop, warna, terang, happy. Itu zeitgeistnya karena telah disetujui oleh kolektif orang, sebanyak orang, bahwa warna itu adalah warna yang oke, warna yang baru dan inovatif. Kalau yang nanti zeitgeist, untuk prediksi zeitgeist
saya untuk 2021 warnanya pale, warna-warna sendu, warna-warna seperti yang dibikin teman-teman sekalian sekarang itu yang homespun itu lebih ke warna yang nude ya. Kenapa? Karena terjadi suatu bencana corona ini yang membuat orang-orang tuh mungkin lebih ke slowing down, bisa tone down. Ini prediksi saya. Lalu apa yang mempengaruhi lainnya? Teori ketiga, pengaruh street fashion. Jadi dari bawah ke atas, trickle up. Kalau ini dia bilang bahwa sesuatu yang hip itu start dari yang streets. Kalau menurut saya street fashion sekarang ini menjadi sesuatu yang emerging, sesuatu yang gede, menjadi top dan mempengaruhi trickle up itu karena sekarang memang demografinya jumlah orang muda itu lebih banyak daripada orang tua. Akhirnya mereka yang set the hip gitu. Kayak gini. Karena mereka jumlahnya lebih banyak daripada orang yang tua, ya otomatis kita lebih sering melihat orang-orang seperti ini daripada orang-orang tua yang tampilannya tidak seperti ini tentunya gitu ya. Dan brand-brand luxury produk pun dia tidak bisa lagi bertahan dengan desain-desain klasiknya dia harus mengikuti demografis orang yang jumlahnya paling banyak ya anak-anak muda ini, dia harus mengikuti gayanya mereka. Teori keempat, fashion pendulum. Jadi fashion cycle itu dianggap seperti pendulum bergoyang dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Jadi perubahannya itu satu ke dua itu sangat ekstrim berbeda. Dari sisi seperti ini sangat ekstrim berubah menjadi seperti ini. Ini Victorian Age lalu berubah menjadi flapper pada tahun 1920. Jadi fashion pendulum. Dan while fashion and the color cycles are driven by socio-economic trends, they also reflect the customers' desire to imitate a celebrity. Nah, jadi jangan lupa bahwa orang itu selalu ingin meniru dan masuk dalam sebuah perkumpulan tertentu. Dia ingin diterima gitu. Jadi dengan demikian lebih mudah bagi kalian untuk menangkap kira-kira orang yang menjadi fashion innovator, menjadi fashion influencer tuh memilih warna apa. Karena mereka yang akan diikuti oleh early adopter, diikuti early majority hingga turun. Oke, itu dulu. Kita ntar lanjut ke color forecasting proses. Di sini kita belajar proses memforecast warna. Ini prosesnya sama seperti yang minggu lalu yang secara umum saya ajarkan, tapi ini mungkin cara lain lagi, mungkin bisa menginspirasi kalian juga. Jadi color palette itu biasanya nggak hanya mau keluar tiba-tiba dari benak kita gitu ya, biasanya terinspirasi dari sesuatu. Jadi start from inspiration, bisa dari alam, bisa dari suatu event kayak tadi, dan di situ keluar sebuah palet warna gitu. Ini beda dengan kalau kita meramal sebuah potongan cut gitu atau shape gitu, karena warna itu sifatnya alami gitu kayak bisa berasal dari alam. Jadi lebih baik kamu bisa start dari inspirasi dulu dan kamu bisa kembangkan itu dan sesuaikan apakah memang itu cocok untuk di kedepannya. Jadi pertama cari inspirasi, lalu kita observe apakah warna tersebut itu memang sesuai. Ini kayak kembali yang minggu lalu kita study fashion shows, kita study wider world seperti music, sport dan lain sebagainya. Kita lihat juga trade shows dan kita lihat juga market data, baru menjadi sebuah konsep.
Tuh, berangkatnya dari inspirasi dulu, baru kita observasi. Nah, kamu bisa observasi dari mana aja. Ini salah satu sumbernya, bisa dilihat, namanya www.businessofashion.com. Saya saranin kalian untuk baca sering-sering ya. Di sini ada berita-berita tentang bisnis fashion. Apalagi kalau sekarang Pak ada beberapa kelas gratis di sini, silakan diikuti. Kayak gini, beberapa shows dari brand-brand. Kalian kok nggak di YouTube kan biasanya brand-brand yang terkenal aja. Di sini ada banyak banget fashion shows, fashion week dari event dari Tbilisi, suatu negara di Afrika ya. Dan setiap tahunnya BOF juga mengeluarkan State of Fashion 2019. Jadi dia meramal kondisi fashion. Jadi dia bekerja sama dengan analisis perusahaan analitik. Juga untuk warna sendiri ada perusahaan yang melakukan penelitian tentang warna, yaitu Intercolor. Juga ada Pantone juga boleh dibuka. Nah, kita lanjut dari tahap yang ini tadi, konsep. Bagaimana kita membuat sebuah konsep warna? Sama kan kemarin saya minta kalian bikin storyboard, mencari keywords. Di sini kan bisa lakukan sama, kan kita group and regroup. Kalau kita bikin mood board, kita observasi lagi, jadinya apa, yang namanya ini apa. Jadi kita bisa build paletnya dari kumpulan-kumpulan foto yang kamu tempel di storyboard. Lalu kita buat palet warnanya. Warnanya ini kamu bisa menggunakan Pantone atau Adobe Color tadi. Jadi kamu sesuaikan. Bentar, saya akan bukakan website Pantone-nya. Nah, lalu kita bisa bikinkan warna kalau sudah ada palet warna-warnanya. Kita buka aja langsung ya Pantone. Bentar. Nah, di sini kamu bisa find color yang sesuai sama mood boardmu. Jadi kamu masukkan, kamu nanti dapat palet warna yang pas. Bahkan di sini ada trend report. Oke, kita coba lihat Adobe Color juga. Atau ini juga banyak banget. Jadi membantu membuatkan kalian sebuah color theme ini. Create color swatches from images. Jadi kamu sudah ngumpulin warna tadi sesuai dengan tahapan ini. Ya, sudah dapat warnanya, sudah dapat mood boardnya, sudah regroup dan lain sebagainya. Bagaimana punya palet warna yang pas? Ini kan kamu nggak mungkin cari ini di Photoshop kan, warna ini kan nggak ada. Kamu bisa memanfaatkan ini, alat ini. Jadi kamu tinggal drag and drop aja file fotonya, terus nanti dapat warna. Gitu ya. Setelah dapat palet warnanya, kita kasih namanya, nama tiap-tiap warna tersebut. Jadi bisa dengan memberikan nama itu bisa membuat sebuah customer itu bisa lebih tertarik gitu, karena ada lebih glamour, lebih romantis, lebih menarik. Kamu memberikan nama bisa terinspirasi dari sebuah fenomena alam, bisa terinspirasi dari warna-warna tanaman, warna-warna bunga, warna-warna mineral, warna-warna batu-batuan, binatang, geografi, food, apapun. Beri nama tiap-tiap palet yang kamu temukan, tiap-tiap warna dalam satu palet yang kamu temukan itu. Dah, itu aja. Sekian, terima kasih.